Polisi menangkap seorang pelaku penggelapan HP dari korban kecelakaan lalu lintas di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang pria ditemukan tewas di bawah tanggul di Jalan Soekarno, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Dua informasi ini akan kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Jatantras Polrestabes Makassar bersama tim Resmon Polsek Ujung Pandang menangkap Usman Keleng, pelaku penggelapan HP korban kecelakaan lalu lintas di Kota Makassar. Pelaku diringkus saat tengah asik bermain judi di sebuah gubuk di Jalan Macini Sawah, Kota Makassar. Pria pengangguran ini membawa kabur setelah telepon genggam milik korban kecelakaan lalu lintas yang ia selamatkan di jalan. Nasib sial dialami seorang kurir paket di Jalan Husni Tamrin, Sukabangun 1, Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Saat mengantar paket, sepeda motornya hilang dicuri bersama 50 paket yang dibawanya. Akibatnya, korban terpaksa mengganti paket yang hilang dengan mencicil dari potongan gaji setiap bulannya. Pemirsa, pemain judi sabung ayam kocar-kacir saat digerebek tim gabungan dari Polres Pangkep. Dalam operasi ini, polisi berhasil mengamankan 2 orang pelaku, 5 ekor ayam jago aduan siap tarung, dan belasan unit sepeda motor. Pemain judi sabung ayam ini kocar-kacir saat tim gabungan dari Polres Pangkep melakukan penggerebekan di Kampung Malise, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Aksi kejar-kejaran sempat terjadi di saat para pelaku berlarian kabur begitu melihat kedatangan polisi. Polisi bahkan terpaksa melepaskan tembakan peringatan beberapa kali untuk menghentikan para pemain yang mencoba melarikan diri. Memang di situ kami melakukan tembakan ke arah udara sehingga mereka terhambur lari dan kami berhasil mengamankan yang 2 orang itu. Yang ditemukan di TKP itu apa saja, Pak? Jadi tadi seperti yang kami katakan, yang ditemukan di TKP itu pelaku yang 2 orang yang sempat ditangkap, motor, kendaraan, terus ayam dan badik sajam tersebut. Dalam penggerebekan ini, polisi berhasil mengamankan 2 pelaku, 5 ekor ayam jago aduan, siap tarung, serta belasan unit sepeda motor milik para penyambung. Untuk memberikan efek jera, maka lokasi arena judi sabung ayam dibongkar dan dibakar polisi. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin melaporkan. Sebuah helikopter milik TNI Angkatan Darat mendarat darurat di area persawahan di Blora, Jawa Tengah. Helikopter yang mengangkut 10 orang tersebut diduga mengalami kerusakan mesin. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Sebuah helikopter angkut jenis Mi-17 milik TNI Angkatan Darat mendarat darurat di area persawahan Duku Tindik, Desa Kadengan, Kecamatan Randu Belatung, Blora, Jawa Tengah. Helikopter yang mengangkut 10 orang tersebut diduga mengalami kerusakan pada mesin. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Seluruh penumpang selamat dalam kondisi sehat. Saksi mata mengatakan sebelum mendarat darurat helikopter sempat terbang rendah. Warga yang melihat ada helikopter mendarat kemudian beramai-ramai mendatangi lokasi. Pesawat ini kok dari sana kok dengarnya nggak keras, terus landingnya kok gini turun begitu. Dari rumah saya itu jam berapa Pak itu mungkin? jam 7-an. Itu berarti heli sempat terbang rendah Pak ya? Ya, terbang rendah dari sana, dari Arah arah timur. Saat ini proses perbaikan helikopter masih dilakukan para personil. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo melaporkan. Pemirsa, hujan lebat disertai angin kencang melanda Palembang, Sumatera Selatan hingga mengakibatkan sejumlah pohon besar tumbang. Banjir merendam ratusan rumah di 4 kawasan perumahan di Tangerang Selatan, Banten. Informasi lainnya kami rangkum dalam peristiwa 24 jam. Sebuah pohon besar tumbang saat hujan deras yang disertai angin kencang melanda kota Palembang, Sumatera Selatan. Sejumlah pohon besar tumbang, salah satunya di Jalan Pipa Reja, Kemuning, Palembang, yang menghancurkan pagar dan memutuskan aliran listrik. Pohon juga menimpa ruko dan rumah dan merusak lapak pedagang kaki lima. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Warga Cinangka, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat mendokumentasikan fenomena hujan es saat hujan deras disertai angin kencang melanda. Warga menyebut kerasnya suara hujan terdengar seperti suara kerikil yang jatuh di atap rumah.
Pasca hujan es, sejumlah pohon besar juga tumbang hingga menutup akses jalan. Banjir merendam ratusan rumah di perumahan Bukit Pamulang Indah, Tangerang Selatan, Banten. Selain hujan deras, buruknya sistem drainase menjadi penyebab kawasan permukiman menjadi langganan banjir. Warga meminta dinas terkait segera menormalisasi aliran air agar banjir tak lagi menghantui saat hujan turun. Data BPBD Tangerang Selatan mencatat 4 perumahan warga terendam banjir, yakni perumahan Bukit Pamulang Indah, perumahan Reni Jaya, perumahan MA, dan perumahan Taman Manggu Indah. Puluhan warga Carita, Pandeglang, Banten berebut ikan yang mendadak melompat ke daratan. Warga pesisir pantai mengaku tidak khawatir dengan fenomena ikan jenis cireng yang tiba-tiba meloncat ke daratan. Fenomena langka terjadi di Pantai Carita, Pandeglang, Banten Sabtu sore saat ribuan ikan meloncat ke daratan. Pengunjung pantai pun terkesima mengamati fenomena ini. Sementara warga asli tampak asik memungut ikan-ikan yang mereka sebut jenis ikan cireng. Warga mengaku ikan jenis cireng tersebut tidak laku dijual di pasaran karena banyak durinya. Namun warga tetap mengambil ikan untuk dikonsumsi. Dulu pernah tapi nggak begini. Mestinya payu gitu Pak, tapi cepat hilang kadang-kadang. Ini kan baru datang ikan itu. Pak, tapi nggak ada rasa khawatir apa-apa ya terkait dengan ini ya? Dulu juga nggak ada Pak. Banyaknya yang mengkaitkan fenomena ini dengan tanda peringatan akan bencana alam atau kemungkinan perubahan kondisi air laut, perubahan suhu atau gangguan arus laut yang membuat ikan-ikan mencari tempat yang lebih aman. BMKG dan Dinas Perikanan belum memberikan keterangan resmi. Namun fenomena serupa pernah terjadi di beberapa tempat lain dan kerap dikaitkan dengan adanya pengaruh suhu air atau perubahan iklim yang mempengaruhi perilaku ikan. Masyarakat pun dihimbau untuk tetap tenang namun waspada, sembari menunggu penjelasan dari pihak berwenang terkait fenomena tak biasa ini. Di Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan 14 tersangka terkait dengan situs judi online. Mirisnya, 11 tersangka diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang bertugas memblokir situs judi online serta meraup keuntungan 8,5 miliar rupiah dalam 1 bulan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sudah menangkap 14 tersangka terkait situs judi online. Dari total tersangka yang ditangkap, 11 diantaranya merupakan pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Mereka ditangkap lantaran menyalahgunakan wewenang pemblokiran situs judi online sebanyak 5.000 situs. Namun yang dilaporkan untuk diblokir hanya 4.000 situs judi online saja. Sisanya, sebanyak 1.000 situs judi online lolos dari pemblokiran dan dijaga oleh tersangka pegawai Kementerian Komdigi. Sementara keuntungan yang didapat dari situs judi online tersebut, tersangka meraup uang senilai 8, miliar rupiah dalam sebulan. Fokus hari ini kegiatan penggeledahan. Ya. Ini terkait apa Pak? Penggeledahan terkait apa? Lokasi yang terkait di online ya. Tersangka berapa? Iya. Nanti ya. Jumlah tersangka. Iya. Sebelumnya 2 lokasi telah digeledah polisi diantaranya markas situs judi online di kantor satelit Ruko Rose Garden 5, Galaksi Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi menemukan sejumlah barang bukti diantaranya belasan komputer yang diduga dioperasikan tersangka sebagai situs judi online. Tak sampai di situ, polisi pada Jumat malam juga menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital. Dalam penggeledahan tersebut, 4 tersangka yang merupakan pegawai Komdigi sudah memakai baju tahanan. Penggeledahan ini dilakukan polisi di sejumlah ruangan yang ada di lantai 2 dan 3 Kementerian Komdigi. Hasilnya, polisi mengamankan tumpukan berkas yang berada di dalam kotak kontainer. Pemirsa, TikToker yang dikenal dengan goyang skateboardnya, Gunawan, sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait promosi judi online. Pasca penangkapan, lokasi yang biasa digunakan untuk live joget kini sudah sepi. Sebelum ditangkap, Gunawan bisa meraup keuntungan hingga 21 juta rupiah. Kebun kosong di Kampung Babakan Baru, Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi ini mendadak sepi pasca penangkapan TikToker yang viral dengan joget khas Gunawan Satbor.
Padahal biasanya di tempat ini setiap harinya selalu ramai digunakan warga bersama Gunawan alias Satbor dengan joget khasnya yaitu beras habis live solusinya. Berkat aksi live jogetnya, Gunawan Satbor bersama warga kampung ini meraup keuntungan Rp700.000 per hari hingga Rp20 juta. Setelah Satbor diamankan dari pihak kepolisian, kampung Babakan Baru ini yang biasanya ramai dengan live TikTok sekarang sudah tidak ada. Tidak ada. Itu pada kemana Pak warga yang biasanya ramai di sini saat ini? Gitu? Mungkin karena bukan pimpinannya, ketuanya mungkin di sini Satbor sedang menjalani pemeriksaan, jadi mereka juga bisa dibilang tidak bisa live tanpa Satbor gitu Pak. Saat ini Gunawan sudah ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat promosi judi online. Sementara kondisi kampung sudah berubah dan kini sudah tidak ada lagi warga kampung yang mengikuti adegan goyang sambil live di TikTok. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali serukan para menteri dalam kabinetnya untuk tidak terlalu sering lakukan kunjungan ke luar negeri. Prabowo juga meminta para pengusaha ikut perhatikan dunia pendidikan. Pernyataan ini dilontarkan Prabowo saat menghadiri deklarasi Gerakan Solidaritas Indonesia di GBK. Deklarasi Gerakan Solidaritas Indonesia digelar di Indonesia Arena GBK, di mana Presiden Prabowo Subianto hadir langsung bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kabinet Merah Putih juga hadir dalam deklarasi ini. Gerakan Solidaritas Indonesia ini diketuai oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani. Dalam pidatonya, Presiden kembali meminta para menteri untuk tidak terlalu sering lakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Prabowo menekankan jangan banyak omon-omon, sekarang saatnya aksi. Ia juga meminta kepada jajaran Kabinet Merah Putih agar mengurangi kegiatan seminar, studi banding, atau kunjungan ke luar negeri. Jadi saudara-saudara, jangan terlalu banyak kita seminar, jangan terlalu banyak omon-omon. Sekarang aksi, aksi, aksi. Karena kebetulan banyak menteri yang hadir, saya juga mohon jangan terlalu banyak anggotamu jalan-jalan ke luar negeri. Sementara itu ada momen menarik saat Presiden Prabowo memberikan pidato. Publik bersorak saat Prabowo menyebut nama mantan istrinya Siti Hediati Haryadi. Ibu Siti Hediati Haryadi. Kok tepuk tangannya paling keras nih, heran gue. Maksudnya apa ini? Saudara Teddy Indra. Publik juga memberikan tepuk tangan meriah saat Prabowo memanggil Seskap Mayor Teddy Indrawijaya. Mayor Teddy memang dikenal sebagai sosok setia yang mendampingi Prabowo. Untuk menambah kekompakan serta kebersamaan anggota kabinet usai berpidato, Presiden Prabowo mengajak seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk bernyanyi dan berjoget bersama di atas panggung. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau tram tenaga baterai di Stasiun Purwosari Kota Solo. Tram bertenaga baterai ini digunakan sebagai solusi transportasi kota yang ramah lingkungan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didampingi PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujada meninjau tram tenaga baterai di Stasiun Purwosari Kota Solo Sabtu pagi. Tram bertenaga baterai ini menjadi salah satu solusi kendaraan umum ramah lingkungan yang akan beroperasi di tengah kota Surakarta. Dalam kesempatan tersebut nampak Gibran mendapatkan paparan dari PT Inka, didampingi PT KAI dan PJ Gubernur Jawa Tengah. Hanya sekitar selang 15 menit, Gibran Rakabuming Raka meninggalkan lokasi Stasiun Purwosari.
Menurut manajer Humas PT Inka, Nur Aisyah Murti, tram tenaga baterai ini akan dilakukan uji coba pada tanggal 4 hingga 22 November 2024. Dari Solo, Septiantoro, A-News melaporkan. Barreskrim Polri mengungkap sebanyak 80 kasus peredaran gelap narkoba sepanjang September hingga Oktober 2024. Total 136 orang pelaku ditangkap dengan perputaran uang diperkirakan mencapai 59,2 triliun rupiah. Badan Reserse Kriminal Barreskrim Mabes Polri mengungkap 80 kasus peredaran gelap narkoba selama September hingga Oktober 2024. Peredaran berbagai jenis narkotika ini melibatkan 3 jaringan pengedar narkotika internasional yang beroperasi di Indonesia. 3 jaringan internasional tersebut adalah FP yang beroperasi di 14 provinsi di Indonesia, HS yang beroperasi di 5 provinsi, dan H yang beroperasi di Jambi. Bekerja sama dengan sejumlah instansi publik lain seperti Kejaksaan Agung, BNN, Bea Cukai, dan PPATK, tim gabungan berhasil mengamankan barang bukti sebanyak lebih dari 1 ton sabu, 2 ton ganja, 357.731 butir pil ekstasi, 6.500 butir Happy Five, 932,3 kg ketamin, 2,5 kg kokain, dan sejumlah barang bukti lain. Dari 80 perkara yang sudah diungkap tersebut, jumlah tersangka yang berhasil diamankan dalam joint operation ini adalah sebanyak 136 orang tersangka. Total sebanyak 136 orang tersangka ditangkap dengan jumlah perputaran uang yang fantastis mencapai 59,2 triliun rupiah. Para tersangka bakal dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling singkat 6 tahun. Dari Jakarta, Else Keshi, Eri A-News melaporkan. Sementara itu, Barreskrim Polri juga menyita lebih dari 1 ton barang bukti narkoba yang dikelola 3 jaringan internasional ini. Aset ketiga jaringan narkoba ini ditaksir senilai lebih dari 850 miliar rupiah. Untuk memberikan efek jera dan memiskinkan para pelaku narkoba dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang akan dikenakan. Barreskrim Polri bersama dengan Polda dan instansi terkait dalam kurun waktu 2 bulan September dan Oktober 2024 menggelar joint operation pengungkapan 80 perkara yang diantaranya merupakan 3 jaringan narkoba internasional. 3 jaringan narkoba utama tersebut yakni jaringan Freddy Pratama yang beroperasi di 14 provinsi, meliputi wilayah Sumatera Utara, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, ada jaringan Hendra Sabarudin yang beroperasi di 5 provinsi, meliputi wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, dan Bali. Jaringan ketiga adalah jaringan Helen yang dikendalikan 3 bersaudara, HDK, DS, dan TM yang beroperasi di Provinsi Jambi. Barreskrim juga menyita lebih dari 1 ton sabu, 1,12 ton ganja, 357.731 butir ekstasi, 6.300 butir Happy Five, 932,3 gram ketamin, 127.000 butir double LL, 2,5 kg kokain, serta tembakau sintetis, hasis MDMA, mepedron, dan happy water yang setara dengan menyelamatkan 6.261.329 jiwa. Perputaran uang 3 sindikat besar ini mencapai 59,2 triliun dengan perputaran terbesar di jaringan Freddy Pratama yang mencapai 56 triliun rupiah, jaringan HS 2,1 triliun, dan jaringan H senilai 1,1 triliun rupiah. Kepolisian juga berkomitmen memberikan efek jera dengan memiskinkan para bandar dan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang dalam kasus ini. Selain pemirsa, Park Hyatt Jakarta berkolaborasi dengan Loving Indonesia mengadakan talk show untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini kanker payudara. Acara ini digelar dalam rangka memperingati Bulan Kesadaran Kanker Payudara yang jatuh setiap bulan Oktober.
Menyadari pentingnya deteksi dini kanker payudara, Park Hyatt Jakarta berkolaborasi dengan organisasi Love Pink Indonesia mengadakan talk show untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini kanker payudara. Acara ini dihadiri oleh para survivor kanker payudara dan dokter spesialis yang memberikan edukasi kepada peserta, terutama karyawan Park Hyatt Jakarta dan Hyatt Indonesia, agar bisa melakukan deteksi dini kanker payudara. Jadi kita hari ini mengajarkan bagaimana melakukan sadari, yaitu periksa payudara sendiri. Jadi setiap bulannya, itu kapan? Itu dilakukan untuk yang menstruasi, yang masih menstruasi di hari ke-7 sampai hari ke-10. Jadi di antara itu dari hari mens pertama. Jadi boleh melakukan sadari. Cancer itu bukan hukuman mati, tetapi apa yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi sedini mungkin untuk mencegah deteksi yang lamban gitu ya, sehingga penanganannya nanti bisa juga menjadi lebih rumit gitu. Jadi semoga teman-teman bisa menjalani tadi sedari pengecekan payudara yang memang secara rutin bisa dilakukan juga di rumah. Dengan melakukan deteksi dini kanker payudara, para karyawan perempuan khususnya bisa menjadi lebih produktif untuk bisa berkarir di setiap bagian sesuai dengan porsinya masing-masing. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Pemirsa, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan ke wilayah Penggilingan Cakung, Jakarta Timur Sabtu kemarin. Saat belusukan, RK berjanji mengatasi sungai yang tersumbat di Cakung, Jakarta Timur yang menjadi penyebab banjir. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan ke wilayah RW 5 Penggilingan Cakung, Jakarta Timur Sabtu kemarin. Kedatangan RK disambut antusias oleh warga sekitar. Saat belusukan, RK menerima keluhan soal saluran got dan sungai yang tersumbat sehingga kerap menyebabkan banjir di kawasan sekitar saat musim penghujan tiba. Terkait keluhan itu, RK berjanji akan berupaya mengatasi hal tersebut. Berdasarkan pengalaman dan karyanya, RK pernah berhasil mengaktifasi sungai menjadi ruang publik yang ada di kawasan Rasuna Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan. Kala itu, RK masih aktif bekerja sebagai arsitek. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Land dan komunitas olahraga Poundfit Honey and Friends kembali berkolaborasi dengan mengumpulkan donasi kemanusiaan melalui kegiatan Corporate Social Responsibility. Donasi yang dikumpulkan dari kegiatan yang memadukan kesehatan dan kemanusiaan ini akan disalurkan melalui MNC Peduli untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Sebagai rasa syukur 2 tahun berkiprah dalam olahraga Poundfit, sekitar 400 pegiat komunitas olahraga Poundfit Honey and Friends, area Jakarta dan sekitarnya menggelar kegiatan olahraga sambil berdonasi di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dengan menggandeng MNC Land, donasi sebagian hasil penjualan tiket dari kegiatan ini nantinya akan dikumpulkan dan disalurkan melalui MNC Peduli. Donasi tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat luas yang lebih membutuhkan. Hari ini adalah harinya second anniversary Honey and Friends. Jadi Honey and Friends ini untuk pembelian tiket ataupun pembelian tiket untuk olahraganya ini kita donasikan kepada MNC Peduli dengan Healthy dan Charity. Kita dengan berolahraga melalui Poundfit ini diharapkan kita bisa bekerja sama ke depannya lebih baik lagi sehingga bisa berkontribusi lebih banyak lagi. Semoga donasi ini bisa digunakan dengan baik tepat waktu, di mana sebagai donasi ini juga merupakan salah satu bentuk dari CSR MNC Land. Olahraga Poundfit kini tengah menjadi tren kekinian yang sedang digandrungi masyarakat. Dikombinasikan dengan kegiatan amal menjadikan perpaduan seimbang antara kesehatan jasmani berkat olahraga fisik dengan kesehatan rohani yang peduli dengan sesama. Dari Jakarta, Amrina Rida Ahmad Putra, iNews melaporkan.